warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan Bapak siapa ini? Arif. Oke, Bapak Arif. Saya mau sedikit bertanya ini. Menurut Bapak Arif, mengapa negara bisa menolak warga negara asing untuk masuk ke negaranya? Kalau menurut Pak Arif, bagaimana tanggapannya? Karena setiap negara memiliki hak kedaulatan, melindungi keamanan, ketertiban dan kepentingan nasional. Jika membahayakan, negara berhak menolak masuknya. Oh, berarti jika membahayakan, negara itu berhak ya untuk menolak masuknya negara WNA tersebut? WNA tersebut. Oke, Pak Arif. Menurut Pak Arif, apa tanggapan Pak Arif tentang bagaimana cara masyarakat membantu menjaga kedaulatan negara yang berkaitan dengan imigrasi? Masyarakat dapat membantu dengan mematuhi aturan, tidak terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan orang, serta melaporkan jika ada aktivitas mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Oke, jadi menurut Pak Arif itu ya, untuk Ya, melaporkan segala tindakan kepada pihak yang berwenang. Oke, terima kasih atas kesempatan malam ini, Pak Arif. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Eka Saryandayani dari kelompok 1 angkatan 31. Sekarang saya bersama dengan narasumber saya yaitu dengan Ibu Eka. Baik, saya akan mewawancarai Ibu Eka dengan pertanyaan seputar keimigrasian yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hubungan kedaulatan negara dengan keimigrasian menurut Ibu Eka sendiri? Oke, kalau kita berbicara kedaulatan sendiri merupakan hak mutlak suatu negara untuk mengatur wilayah dan penduduknya. Sedangkan keimigrasian sendiri itu lebih ke berkaitan dengan masuk dan keluarnya atau izin tinggal dari suatu penduduk asing di suatu negara. Jadi hubungannya antara kedaulatan dan keimigrasian yaitu adanya pengaturan imigrasi merupakan wujud suatu kedaulatan karena melalui kebijakan ini negara menegaskan adanya kontrol atas siapa yang boleh masuk, tinggal atau meninggalkan wilayah demi keamanan ekonomi dan identitas budaya. Itu saja. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Lanjut, saya akan bertanya kepada Ibu lagi satu pertanyaan yaitu, apa peran imigrasi dalam kedaulatan negara? Peran imigrasi dalam kedaulatan negara sebagai alat untuk mengatur siapa yang boleh masuk, tinggal, atau keluar dari suatu wilayah. Melalui peraturan tersebut, negara menjaga keamanan, stabilitas sosial dan ekonomi, serta menegakkan hak dan kewajibannya terhadap penduduk atau orang asing, sehingga kedaulatan negara tetap terlindungi. Oh iya, Itu baik. saja. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Baik, sekian wawancara saya. Pak, perkenalkan nama saya Chelsea Filimanialu, saya peserta Latsar Angkatan 31 dari kelompok 1. Pada malam hari ini saya akan bertanya kepada Bapak, apa itu hubungannya kedaulatan negara dengan keimigrasian? Sebelumnya saya izin untuk Bapak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra Paliling. Saya sebagai CFP, pemeriksa keimigrasian terampil di kantor imigrasi kelas 1 TPI Morowali. Oke, baik Bapak. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa tantangan terbesar petugas imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara di lapangan dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Salah satu tantangan itu cakupan wilayah kerja kami yang luas, sehingga ada potensi jalur lain untuk orang asing keluar masuk wilayah Indonesia. Nah, cara mengatasinya kita memanfaatkan teknologi sehingga mudah untuk melakukan tracking terhadap keberadaan orang asing dan juga memudahkan kita untuk pengawasannya. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran petugas imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan di tengah meningkatnya mobilitas orang lintas negara? Tentunya kita membangun kerjasama dan koordinasi antar instansi. Seperti yang kami lakukan saat ini, kami berkolaborasi dengan Forkopimda untuk menjaga titik-titik rawan yang memungkinkan orang asing keluar masuk. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Ibu, selamat pagi Ibu. Sebelumnya Ibu, kenalkan Ibu, nama saya Eksan Maruti. Untuk informasi bahwa Capil Unit 3 itu kantor wilayah Jatuh Jatuh Masyarakat Sulawesi Tengah Ibu. Ibu di sini saya izin untuk mewawancara Ibu sebagai pelawak juga kalau sudah senior dan sudah lama juga bekerja di pemasarakatan Ibu. Ya, ini Sandi ada pertanyaan tentang kedaulatan atau kedaulatan negara Ibu. Di sini Sandi izin bertanya untuk mengenai bagaimana pendapat Ibu mengenai peningkatan kesehatan bagi warga binaan atau petugas kemasyarakatan di wilayah kantor di Jepas Sulawesi Tengah ini, Bu.
Sebelumnya terima kasih ya untuk saya akan jawab terkait peningkatan pelayanan kesehatan untuk warga binaan di Jen Sulawesi Tengah. Untuk upaya pelayanan kesehatan untuk semua warga binaan itu kita sudah maksimal, dan kita tahu ya dari 13 UPT, dari 12 UPT kita itu kita di setiap UPT walaupun masih ada beberapa ya dua UPT yang tidak memiliki tenaga medis, tapi itu sudah ada kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Jadi kami pastikan itu memang setiap warga binaan itu mendapatkan hak untuk terkait pelayanan kesehatannya. Jadi setiap UPT di situ ada tenaga kesehatan, juga ada klinik yang tersedia di situ, obat-obatan, juga sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan warga binaan. Dan saya melihat memang sudah optimal ya untuk pelayanan kesehatan untuk warga binaan, karena ada UPT-UPT kita juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa fasilitas kesehatan gitu, khususnya biasa terkait itu TDHIC dan juga untuk pelayanan kesehatan mental warga binaan itu sudah ada UPT kita itu yang melaksanakan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Jadi saya mengapresiasi sih teman-teman itu di seluruh UPT itu ada tenaga kesehatan kita yang sudah upaya optimal untuk melaksanakan pelayanan kesehatan untuk warga binaan kita. Bu Ibu, biasanya tantangan apa saja yang hambatan atau yang kesulitan yang bisa diberikan untuk warga binaan dalam proses pelayanan kesehatan itu, Ibu? Kalau untuk tantangan itu saya rasa ini yang terkait kurangnya SDM kita. Nah, itu yang utama sih sebenarnya, kurang SDM kita. Kita tahu kan itu untuk UPT kita semua itu over kapasitas. Nah, itu untuk tenaga kesehatan itu kalau itu sebenarnya itu tidak mencukupi sebenarnya. Tapi ya sudah teman-teman saya apresiasi sudah berusaha maksimal dalam pelayanan kesehatan. Nah, selain kurangnya SDM kita juga Satgas itu ya Satgas sarana untuk apa namanya untuk pelayanan kesehatan. Kita masih berupaya sih ya, kayak ada beberapa UPT kita kan melakukan kerjasama, kayak misalnya kurang tenaga dokter, mereka kerjasama dengan puskesmas, juga ada dokter yang secara rutin seminggu, ada seminggu sekali, ada seminggu 2 kali melakukan pelayanan kesehatan di UPT. Itu yang bisa saya wawancara untuk semuanya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas jawabannya, pendapatnya, dan masukannya, Ibu. Terima kasih, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska Distiani dari Angkatan 31 Kelompok 1. Sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Kakak sebagai salah satu petugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana suatu tindakan administratif keimigrasian, khususnya dalam hal ini tadi saya tentang deportasi ya Bapak, dapat dikatakan sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar dalam menjaga pertahanan negara? Sebenarnya pertanyaannya terkait deportasi. Jadi tindakan administratif seperti deportasi menjadi harga mati ketika keberadaan atau aktivitas orang asing secara nyata mengancam kedaulatan, keamanan, ketertiban umum serta martabat negara, atau ketika terjadi pelanggaran berat yang melanggar hukum keimigrasian seperti penggunaan dokumen palsu, masuk secara ilegal, atau terlibat dengan kejahatan serius. Dalam kondisi tersebut, deportasi merupakan bentuk penegakan hukum yang nyata dan tegas dan tidak dapat ditawar sebagai wujud perlindungan negara. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas hak asasi manusia, asas proporsionalitas, dan prosedur hukum yang adil agar tidak bersifat sewenang. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Bapak, sekarang di tengah-tengah penggunaan sistem auto-identity, menurut Bapak sendiri, apakah ini memperkuat atau justru menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kemajuan negara? Terkait AutoGate ya, penggunaan sistem AutoGate dan biometrik saat ini memperkuat pengawasan kedaulatan dengan mempercepat proses pemeriksaan, meningkatkan akurasi identifikasi melalui data sidik jari atau wajah, serta meminimalkan human error dan potensi penyalahgunaan oleh petugas. Sistem ini juga memungkinkan deteksi dini terhadap pelaku pelanggaran melalui integrasi database. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru seperti risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Ketergantungan pada teknologi yang rentan terhadap penipuan dan peretasan, serta kemungkinan lolosnya individu berisiko jika sistem tidak diperbarui atau tidak terintegrasi secara optimal. Mungkin demikian ya dari saya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Kerta. Semoga informasi yang diberikan Bapak Kerta dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.